Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Diantika Filania dari NIM G00251123 dari kelompok A9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisika Velea. Nah, di mana ada soal kita disuruh menjelaskan tentang alur saluran sekresi fisika Velea, kemudian apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Kemudian kita disuruh menyebutkan nama kelainan dari fisika Velea beserta gejalanya. Nah, di sini ini adalah alurnya, di mana ini ada intrahepatal atau yang disebut intrahepatik di dalam hati, yaitu empedu yang pertama kali dia tuh mengalir melalui kanalikuli biliary. Nah, kanalikuli biliary ini dia tuh saluran kecil tempat empedu pertama kali dikumpulkan. Kemudian dia ke ductus biliarus. Nah, ini tuh saluran yang lebih besar yang menerima empedu dari kanalikuli tersebut. Selanjutnya dia ke ductus hepaticus dexter ex sinister. Nah, di sini dia tuh kalau ductus hepaticus dexter dia dari lobus kanan hati, kalau ductus hepaticus sinister dia dari lobus kiri hati. Nah, keduanya ini dia akan membentuk ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis ini adalah saluran hasil dari gabungan ductus hepaticus dexter et sinister. Yaitu fungsinya dia mengalirkan empedu dari hati, empedu keluar dari hati. Nah, selanjutnya dia fisika velea. Ini adalah kantong empedu yang terhubung ke ductus hepaticus communis melalui ductus siziticus. Ductus siziticus itu dia bisa masuk ke kantong empedu, kemudian dia disimpan atau kembali keluar menuju saluran empedu yang besar. Selanjutnya, dia ada ductus cholidicus. Ductus cholidicus ini dia gabungan dari ductus hepaticus communis dan ductus cysticus. Eh, Fungsinya ini dia membawa empedu menuju duodenum. Selanjutnya ada ductus pancreaticus. Fungsinya dia membawa enzim pencernaan, kemudian dia menuju ke ampula hepatopankreatika. Ampula hepatopankreatika dia itu titik di mana antara ductus cholidicus dan ductus pancreaticus ini dia bertemu atau gabung dan membentuk ampula hepatopankreatika ini atau yang disebut ampula Vetter. Nah, saluran empedu dari atas ya bertemu menuju saluran pankreas dari kanan. Selanjutnya, dia ada papila duodeni mayor, di mana empedu dan enzim pankreas ini keluar ke duodenum melalui papila duodeni mayor, yaitu lubang masuk ke usus halus. Next. Kemudian letak dan lokasinya sendiri. Fisika Velea itu terletak di regio hypochondriaca dextra dan epigastricum atau pada kuadran kanan atas. Nah, kalau fisika Velea ini juga terletak di intraperitoneal yang berada di facies fascicalis hepar di antara lobus dexter, hepatis, dan lobus quadratus hepar. Nah, organ ini tuh dia tuh berfungsi untuk memekatkan dan menampung cairan empedu serta mengsekresikan kalsium dan kolesterol. Ini gambarnya. Nah, bagian-bagian vesika velea itu ada fundus, corpus, infundulum, kemudian ada kolum, kemudian ada ductus siticus atau saluran pencernaan, saluran keluar yang di awal tadi. Nah, otot yang mengelilingi papila duodeni mayor itu dia dikelilingi oleh musculus sphincter Oddi dan otot penyusunnya tuh ada musculus sphincter choledochi, kemudian ada musculus sphincter abula veteri, kemudian ada musculus sphincter ductus pancreaticus. Nah, di fisika Valia ini ada kelainan. Itu ada apa aja sih? Jadi, di fisika Valia ini, dia ada kelainan, ini namanya kolesistitis, yaitu inflamasi pada fisika Valia. Nah, gejalanya sendiri yaitu dia nyeri perut, teruk yang parah, kemudian mual, muntah, demam. Nah, kedua ada kolangitis. Nah, kolangitis ini itu inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Gejalanya itu demam, nyeri perut, pada ruh, kemudian menggigil, penyakit kuning. Kemudian fasenya tuh berwarna pucat. Kemudian selanjutnya ada kolelithiasis atau disebut gallstone. Nah, ini tuh batu di dalam fisika Valea. Nah, biasanya tuh dia karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu tersebut.
Nah, gejalanya itu dia biasanya nyeri perut, mual, muntah, demam, kulit dan matanya menguning. Seperti eh selanjutnya tuh kayak tinjanya pucat dan urinnya berwarna gelap. Selanjutnya ada koledocolitis. Nah, itu di mana batu di ductus coledocus atau ductus biliaris. Nah, gejalanya tuh seperti nyeri perut, kemudian mual, muntah, demam, kulit dan matanya menguning, serta tinju berwarna pucat dan urinnya tuh menggelap. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah pengucapan atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.